Halo semuanya, selamat datang kembali di Satya Siniar bersama gua Aufa di sini. Apa kabar? Apakah kalian baik-baik saja? Semoga kalian semua baik-baik saja ya guys. Ya, jadi kita kembali lagi di episode Satya Siniar seperti biasanya di hari Sabtu ini. Gimana seminggu kalian ke belakang? Apakah menyenangkan ataukah tidak? Semoga kalau menyenangkan ini bisa menjadi episode yang eh, menambah menyenangkan weekend kalian ya. Setelah weekday kalian menyenangkan, ini episode bisa menemani weekend kalian juga menjadi lebih menyenangkan. Kalaupun yang tidak, semoga ini bisa menghibur kalian setelah menjalani weekday yang kurang menyenangkan, guys. Oke? Jadi di episode ini gue mau membahas sesuatu yang sebenarnya kalau dipikir-pikir agak cukup sensitif juga ya. Gue mau cerita dulu sedikit. Jadi gue tuh kan sering banget ya gitu kayak memikirkan sesuatu apapun itulah, karena gue udah sempat mention juga di beberapa episode sebelumnya kalau gue tuh orangnya pemikir gitu, suka banget mikir, suka banget nge-observe hal baru yang gue temuin dalam hidup gitu, apapun itu ya, baik itu soal yang kecil ataupun masalah yang besar gitu, apapun itulah pokoknya. Nah, biasanya pemikiran-pemikiran itu tuh munculnya di malam hari guys, emang nggak tahu kenapa gue tuh selalu ngerasa kalau tiap malam tuh kepala gue berisik aja gitu dengan banyak hal yang ada di dalamnya gitu. Entah itu sebuah pertanyaan tentang hidup gitu, ataupun pertanyaan sepele mengenai hal-hal kecil yang gue temui di hidup gue, ataupun yang lainnya lah yang seringkali muncul di kepala gue gitu. Nah, di episode ini gue mau membahas salah satu pemikiran yang muncul di malam-malam gue tersebut itu guys. Nah, pemikiran itu tentang apa? Pemikiran itu munculnya datang mengenai topik yang gue bilang tadi agak cukup sensitif sebenarnya kalau dibahas, itu tentang mengalami atau menjalani duka dalam kematian gitu. Kayak kita kan pasti dalam hidup akan menemukan momen-momen dimana kita akan ditinggal meninggal oleh orang yang kita kenal kan. Entah itu orang yang dekat banget sama kita ataupun yang cukup kita kenal aja, ada aja momennya pasti di hidup kita adalah kita bakal ditinggalin sama orang tersebut untuk selama-lamanya gitu, karena orang tersebut sudah meninggal dan menemui ajalnya. Karena memang takdir kita sebagai manusia dari awal juga begitu kan, maksudnya kita dilahirkan ke dunia ini juga nanti kita akan kembali ke yang menciptakan kita gitu. Nah, yang perlu kalian pahami itu dulu guys. Dan yang perlu kalian pahami selanjutnya adalah bahwa gua belum pernah merasakan duka ditinggalkan oleh seseorang yang gue kenal sebegitu dalamnya. Walaupun gue udah pernah mengalami beberapa momen-momen tersebut di dalam hidup gue, tapi belum ada yang sedalam itu gitu. Kayak belum sampai di titik dimana gue benar-benar uh, lebih worst case skenario nya kayak gak mau melanjutkan hidup lah ketika gue udah ditinggal sama orang yang gue kenal untuk selama-lamanya gitu. Belum pernah, tapi gue udah pernah kehilangan yang semacam itulah, tapi belum pernah yang benar-benar deep banget, deep down ke dalam gua gitu, karena mungkin orangnya juga gak begitu deket banget sama gua tapi gua kenal, ataupun orangnya kayak sebatas gua kenal aja gitu, kayak gitu-gitulah ya. Jadi gua di sini sama sekali pembahasannya tidak mau merendahkan eh, hal tersebut gitu, kayak ini memang hal sensitif gitu, maksudnya orang mengalami duka ditinggal oleh seseorang untuk selama-lamanya itu pasti berbeda-beda kan ya, dan gimana cara mereka menyikapinya, gimana cara mereka menjalaninya, gimana pada akhirnya cara mereka menerima tersebut, pasti kan beda-beda. Sementara gua yang membahas soal ini di episode ini sekarang belum pernah mengalami yang sedalam itu gitu. Jadi ini gua mau disclaimer dulu di awal, gua bukan berarti bermaksud merendahkan soal duka dalam kematian tersebut gitu. Gua di sini cuma ingin mengungkapkan apa yang ada di kepala gua pada saat malam itu gitu. Jadi di satu malam, gue tuh berpikir gitu, kayak waktu itu gue lupa triggernya apa, tapi tiba-tiba gue kepikiran aja karena hal ini gitu. Sebenarnya yang ditangisin orang ketika ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu sebenarnya apa sih? Mungkin yang pertama jawabannya udah jelas bahwa dia gak akan ketemu orang lagi, dia gak akan ketemu orang tersebut lagi untuk selama-lamanya gitu. Yang pertama itu udah jelas. Dan yang selanjutnya juga masih berkaitan, orang yang orang yang meninggalkan dia itu adalah mungkin orang yang dia sayang banget, orang yang dekat banget sama dia. Jadi ketika dia kehilangan orang tersebut, dia benar-benar sedih banget kan.
Itu udah pastilah, dua hal ini udah pasti gitu. Cuma gue mikir lagi, sebenarnya yang kita tangisi itu apa sih? Sampai pada akhirnya gue menemukan sebuah jawaban yang mungkin aja menjadi salah satu alasan kenapa kita menangisi kematian seseorang gitu. Yaitu adalah bahwa deep down dalam alam bawah sadar kita, kita itu sadar kalau nasib kita sebagai manusia yang memang semenyedihkan itu gitu. Maksud gue di sini adalah ketika kita melihat orang meninggal, kita ngingat lagi ke diri kita sendiri juga bahwa kita nantinya akan seperti itu. Kalau kita semua manusia yang dilahirkan, yang diciptakan ke dunia ini adalah semuanya pasti akan kembali ke pencipta yang menciptakan kita, apapun itu kepercayaan kalian ya. Jadi maksudnya kayak kita tuh bisa aja gitu berencana bahwa hidup kita 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan akan seperti apa. Cuma kalau emang udah waktunya kita untuk kembali, kita ya akan diambil juga pada akhirnya gitu. Maksudnya kayak gue jadi mikir, eh, setiap orang tuh pasti kan nyari makna hidup mereka masing-masing ya. Kayak gimana sih cara mereka memaknai hidup ini? Menurut mereka hidup ini itu tentang apa? Pasti tiap orang punya pemikirannya masing-masing gitu, dan juga tiap orang pasti punya pemikirannya bahwa sebenarnya tugas gua untuk hidup di dunia ini itu apa sih? Maksudnya eh, pencipta kita menciptakan manusia itu tugas kita untuk apa gitu di dunia ini kan? Pasti orang punya jawabannya masing-masing yang berbeda-beda gitu. Tergantung dari pemikiran dia selama hidup, hal-hal yang dia pelajari selama dia hidup, dan banyaklah alasannya. Cuma pada akhirnya kan kita semua akan mati juga gitu maksudnya kasarnya ya. Jadi ketika kita melihat orang yang meninggal itu, kita sadar terhadap nasib kita yang semenyedihkan itu gitu. Maksudnya kayak bisa aja ketika kita dalam proses menggapai cita-cita, maybe hal yang belum kita dapatkan dalam hidup, tapi di tengah-tengah proses perjalanan itu bisa aja kita udah dipanggil duluan gitu. Makanya ketika ada orang yang meninggal tuh kita menangisinya, salah satu alasannya menurut gua ya faktornya adalah itu gitu, karena kita akhirnya realize bahwa nasib kita sebagai manusia dalam tanda kutip memang semenyedihkan itu gitu. Bukan berarti gua merendahkan arti hidup kita sebagai manusia ya guys, enggak, ini cuma kayak pemikiran liar gua aja gitu. Gua sama sekali gak merendahkan kehidupan kita sebagai manusia. Kita setiap manusia punya pemikiran masing-masing tentang hidup. Udah gue bilang panjang lebar urusan kan. Gue sama sekali tidak merendahkan itu. Oke? Okay? Cuma di sini gue cuma pengen mengungkapkan pemikiran liar gue aja, karena gue ngerasa maksudnya ya kayak mungkin itu adalah alasan yang apa ya? Alasan yang paling aduh, gue apa ya bahasanya? Gue aja susah explainnya gitu. Gue takut salah ngomong. Bahwa itu adalah alasan yang paling realistis mengenai hal tersebut gitu. Bukan berarti kita menangisi orang meninggal karena emang kita kehilangan mereka dan juga itu orang yang dia sayang, bukan berarti itu bukan hal yang realistis ya. Cuma kayak maksudnya mungkin salah satu alasan lainnya adalah itu yang tadi udah gue jelasin gitu guys. Itu kan kayak ini tuh pembahasannya agak cukup sensitif gitu, gue bingung memilah-milah katanya. Jadi kalau kalian pusing dengan apa yang gue omongin dari tadi, sorry ya guys, tapi gue harap kalian paham maksud gue apa gitu. Nah, pemikiran ini mengarahkan gue ke pertanyaan gitu, sebuah pertanyaan yang ini juga sensitif sih sebenarnya. Gue kalau salah ngomong bisa aja ini gak lolos sensor YouTube nih. Ngomongan gue dari pemikiran gue tersebut jadi memunculkan satu pertanyaan lain gitu yang masih berkaitan juga lah dengan hal ini, bahwa alasan yang tadi gua bilang kenapa kita menangisi orang meninggal itu karena kita sadar bahwa nasib kita sebagai manusia adalah semenyedihkan itu, dan kita gak bisa nentuin takdir kita bakal kayak gimana ke depannya gitu, karena yang bisa menentukan kan cuma pencipta kita. Makanya itu langsung mengarahkan gua ke satu pertanyaan gitu, bahwa apakah ini menjadi salah satu alasan konkret juga seseorang memutuskan untuk menghilangkan nyawanya sendiri. You know what I mean lah ya. Gue gak bisa jelasin secara belak-belakan katanya apa, tapi kalian sudah pasti tahu lah maksudnya dari menghilangkan nyawa mereka sendiri itu apa ya. Jadi kan kita pasti di sini udah cukup aware lah kalau banyak kasus orang yang menghilangkan nyawanya sendiri itu adalah beralasan atau berlandaskan dari mereka yang merasa
kesepian, mereka merasa dijauhi oleh banyak orang dalam hidupnya, mereka merasa dianggap aneh oleh banyak orang yang melihat dia, mereka merasa hidup dia udah gak ada gunanya, udah gak berarti dia hidup di dunia ini. Jadi apakah mungkin itu adalah sebuah alasan konkret untuk seseorang menghilangkan nyawanya sendiri? Maksud gue kayak, karena kita tahu nih, setiap dari kita manusia itu semua tahu kalau nasib kita semenyedihkan itu, bahwa kita gak bisa nentuin takdir kita ke depannya kayak gimana. Walaupun kita bisa berencana, tapi takdir kita ke depannya kita gak bisa nentuin gitu. Nah, ketika orang yang memutuskan untuk menghilangkan nyawanya sendiri, itu menjadi alasan bahwa itu salah satunya hal yang bisa dibanggakan oleh mereka gitu. Ketika mereka dianggap aneh oleh orang lain, ketika mereka dianggap berbeda oleh orang lain, itu justru salah satu perbuatan atau satu-satunya perbuatan yang bisa mereka lakukan untuk mereka banggakan kepada orang tersebut, yaitu bahwa mereka bisa menentukan takdir mereka sendiri dengan cara menghilangkan nyawa mereka sendiri gitu. Kayak, kan sebenarnya perbuatan tersebut bisa dibilang mendahulukan Tuhan kan, maksudnya kayak, ya lu menghilangkan nyawa lu sendiri, walaupun mungkin kita nggak tahu takdirnya, mungkin memang udah ditulis begitu, cuma gue gak yakin Tuhan menulis begitu untuk setiap dari kita gitu. Kayak Tuhan pasti udah punya eh, rencana untuk kita masing-masing, cuma gue gak yakin di rencana Tuhan itu ada bahwa kita akan nantinya menghilangkan nyawa kita sendiri. Gue gak yakin itu ada ya, se kepercayaan gue ini ya, gue yakin itu ada. Makanya itu menurut gue, apakah menjadi salah satu alasannya bagi orang yang memutuskan untuk menghilangkan nyawanya sendiri untuk melakukan hal tersebut, karena dia bisa membanggakan satu-satunya hal yang gak bisa dilakukan oleh orang lain yang meremehkan dia, yaitu menentukan takdir hidup dia sendiri. Kalau that day dia bisa brave, bisa berani bahwa gue bisa nih nentuin takdir hidup gue sendiri, sementara kalian enggak gitu. Paham gak maksud gue? Semoga paham lah ya kalian. Tuh, gue ngerasa aja ini pembahasannya makin dalam nih, makin sensitif nih. Kalau gue lanjutin kayaknya agak gimana gitu, gue agak enak sendiri ngebahasnya. Cuma ini tuh gue gatel pengen keluarin gitu. Soalnya ini pemikiran ini gue sampai tulis di notes gue gitu. Kayak gue sering banget ya nemuin pemikiran-pemikiran kayak gini, pemikiran-pemikiran berat kayak gini mungkin ya dalam tanda kutip. Tapi jarang-jarang gue tulis di notes, kayak itu gue keep di kepala gue aja. Ada kalanya nanti gue kepikiran lagi, ada kalanya enggak gitu. Tapi yang ini gak tau kenapa gue catat di notes gitu, karena menurut gue ini apa ya, filosofis in a way, cuman kayak ya merimain gue aja akan hidup gitu. Maksudnya ketika gue lagi ngerasa gimana-gimana dalam hidup, ketika gue baca notes itu lagi kayak oke, okay, maksudnya kita manusia emang gitu maksudnya. Makanya sekalian aja gue bahas di sini gitu. Mungkin terdengar sensitif dari tadi kalian ngedengarnya, cuma ya terserah kalian mau nerima gimana ya. Gue udah disclaimer juga di awal kalau gue gak maksud merendahkan apapun itu tentang berduka dalam kematian, dan juga gue gak ngesupport kalian untuk melakukan perbuatan yang enggak ya, yang termasuk tadi gue bilang mengenakan nyawa kalian sendiri. Itu jangan, gue benar-benar gak ngelarang kalian banget, gak boleh. Bukan berarti gue nge-encourage kalian untuk melakukan itu, bukan guys. Ini cuma pemikiran liar gue aja, pertanyaan gue aja gitu. Jangan sampai video ini nge-encourage kalian untuk melakukan hal yang enggak gitu. Gue gak mau, oke? Okay? Please. Ya mungkin kayaknya episodenya sampai di situ dulu aja ya, karena kalau dilanjutin lagi gue juga gak enak bahasnya, dan aduh kepala gue kayaknya pusing gitu mikirin ini terus gitu. Ya gimana menurut kalian guys soal pemikiran gue barusan dan pertanyaan gue barusan? Apakah memang berat seperti yang gue rasakan, atau justru ini hal yang biasa aja menurut kalian setelah kalian denger-dengernya? Semoga kalian paham lah ya apa yang tadi gue panjang lebar jelasin, karena gue tadi bingung banget milah-milah katanya gitu, gue takut salah ngomong. Makasih yang udah dengerin episode ini sampai akhir. Kalau kalian pengen dengerin versi audionya aja, ada di Spotify. Kalian bisa klik link di bawah untuk langsung ke Spotify, atau juga kalian bisa langsung buka aja Spotify dan cari Satya Siniar di sana. Kalian bisa langsung nemuin podcast Satya Siniar, dan kalian bisa langsung aja pilih episode mana yang mau kalian denger. Atau kalian kalau lebih suka nonton versi video kayak gini, stay aja di YouTube ini. Kalian bisa subscribe di bawah dan nyalain juga notifikasi loncengnya, karena setiap Sabtu Minggu gue bakal upload episode baru Satya Siniar untuk kalian guys. Oke? Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan gue dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi besok. Bye bye.